Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Wenya Family. Untuk kali ini kami akan menge-share video tentang resep capcay beserta ceritanya. Seperti biasa, buat resep teman-teman bisa menonton video dan membaca teks di video. Dan untuk bahan-bahan teman-teman bisa melihat di deskripsi. Dan untuk cerita bisa mendengarkan celotehan saya. Namun sebelum kita memulai bercerita dan memasak, tolong buat teman-teman yang suka dengan video-video kita, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Yuk kita mulai bercerita dan memasak. Kalau memasak udah mulai kayaknya. Apa sih itu capcay? Capcay adalah nama hidangan khas Tionghoa yang populer karena dimasak dari banyak macam sayuran. Berarti capcay itu merupakan masakan yang berbagai macam jenis sayuran. Untuk jumlah sayuran itu tidak tentu, tetapi banyak yang salah kaprah mengira bahwa capcay harus mengandung 10 macam sayuran. Karena secara harfiah adalah berarti 10 sayur. Cap di dalam dialek Hokkien juga berarti 10 dan cai berarti sayur, berarti sayur 10. Beberapa jenis sayuran yang biasanya dijadikan capcay adalah sawi putih, sawi hijau, wortel, jagung muda, jamur merang, jamur kuping, kol, kapri, buncis, bunga kol, brokoli, daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Walaupun demikian, unsur hewani juga bisa ditambahkan ke dalam makanan ini. Misalnya daging sapi, ayam, telur, hati, ampela ayam, udang, bakso, cumi-cumi, dan daging. Seperti saya nambahkan bakso. Capcay ini dapat dimasak dengan 2 cara. Bisa direbus yaitu berkuah atau digoreng. Nah, untuk kita kali ini kita akan memasaknya dengan cara menumis. Nah, di Amerika capcay disebut chop suey dan konon diakui sebagai bagian ciptaan kuliner para imigran Cina di Amerika dan merupakan salah satu ciptaan masakan Chinese Amerika. Anda mungkin penasaran, bagaimana mungkin capcay cah berkelana begitu jauh dari Amerika hingga Indonesia? Jangan bingung, sejarah capcay memang terdiri dari banyak versi. Versi terpopuler adalah ketika Duta Besar Cina Li Hung mengunjungi kota New York pada tanggal 29 Agustus 1896. Tukang masaknya berusaha menciptakan masakan yang bisa diterima oleh diplomat Cina dan Amerika. Dan menurut catatan sejarah, capcay goreng memang terhidang sebagai salah satu menu. Versi lain yang lebih kuno menyebutkan bahwa makanan ini berasal dari dinasti Qing, di mana jeroan dimasak bersama sayuran-sayuran untuk membuatnya tampil lebih elok dan lebih sehat. Ada satu versi yang menurut saya lebih masuk akal, adalah masakan ini diciptakan oleh kaum imigran Cina yang berkelana ke mana-mana, yaitu masakan yang ditentukan oleh nasib. Apapun sayuran yang didapat hari ini dipotong semua dan dimasak jadi satu. Kalau cuma ada 2 sayur, maka capcaynya cuma terdiri 2 sayur itu. Tapi kalau nasib baik hari ini dan punya sayur lebih, maka capcay cah lebih mewah. Sederhana dan praktis. Masalahnya, kapan masakan capcay cah ini ditemukan? Karena di Cina sendiri masakan ini tidak dikenal.
Nah, kalau teman-teman menanyakan apa khasiat atau manfaat dari masakan capcay ini, otomatis manfaat atau khasiatnya tergantung dari sayur-sayuran yang kita gunakan. Vitamin yang ada di sayur capcay. Jika kita menggunakan sumber zat yang terdapat pada jagung muda, wortel, kacang-kacangan, itu merupakan vitamin A yang berguna meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru, mengatur proses pembakaran pada tubuh, dan mencegah penyakit mata, rabun, dan kebutaan. Dan jika kita menggunakan sumber zat terutama pada beras, wortel, lobak, itu merupakan vitamin B yang berguna mengatur pencernaan zat tepung, mengatur air dalam tubuh, dan untuk merangsang nafsu makan. Dan jika kita menggunakan sumber zat terutama pada kacang hijau, kacang merah, selada air, cabai, tomat, dan lain-lain, itu merupakan vitamin C yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bahaya infeksi, mencegah penyakit sariawan, panas dalam, dan segala macam penyakit pecah mulut, bibir, dan lain-lain. Dan jika kita menggunakan zat yang terdapat pada minyak ikan, kuning telur, dan beberapa tanaman hijau, itu merupakan vitamin D yang berguna mengatur kadar garam kapur sel darah, mencegah cacat, pertumbuhan rangka badan, dan lainnya. Kalau kita memasak capcay ini menggunakan daun selada, daging, biji-bijian, maka itu merupakan vitamin E yang berguna memperlancar fungsi alat kelamin dan mencegah degenerasi otot dan lain-lain. Dan jika kita menggunakan zat putih telur, susu sapi, hati, daging, sayur, dan buah-buahan, itu merupakan vitamin H yang berguna menyuburkan rambut, menata fungsi kulit, dan menopori kegiatan anti kuman-kuman. Demikianlah cerita sejarah capcay. Mohon maaf jika ada cerita saya yang kurang mengena di pikiran teman-teman semua. Ini cerita saya dapatkan dari berbagai sumber seperti Superadit blogspot.com, sumber dari Jatim Tribun News.com, kbbi.web.id, sumber dari medium.com, sumber dari web.budaya.tionghoa.net, sumber dari id.m.wikipedia.org, sumber dari m.liputan6.com lifestyle. Demikianlah teman-teman semua sejarah capcay, manfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan buat teman-teman yang masih setia selalu menonton video kita dari awal sampai detik sekarang, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membahas kebaikan-kebaikan teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, selalu happy, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa berlangganan dengan mengklik like, comment, subscribe, dan loncengnya. Buat teman-teman, jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf dan jangan segan-segan buat berkomentar, memberi masukan yang membangun buat channel kita ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Wenya Family selanjutnya. Jangan lupa ditonton. Bye-bye.